Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, perkenalkan saya Dewita Alifa Viryal dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya ingin mewawancara Bapak mengenai skripsi saya yang berjudul Keterlibatan Publik dalam Pelestarian Monumen Perjuangan Masyarakat Cibinong tahun 1985 sampai 2020. Iya Pak, boleh memperkenalkan diri dulu Bapak. Baik. Nama lengkap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintrah SM. Kemudian jabatan di sini adalah pengelola sarana dan prasarana Sarpras yang ber-SK Bupati mengelola aset di Kecamatan Cibinong. Kalau untuk kependudukan Bapak asli orang Cibinong atau gimana? Untuk kependudukan saya ini asli orang Cibinong. Ya, yang beralamat di lingkungan Sampora RT 4 RW 3 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Itu alamat saya. Itu secara kependudukan. Saya warga asli maksudnya di Asli ya. Kelurahan Cibinong. Berarti dari lahir udah tinggal di Di sini. Cibinong, lahir di Cibinong itu tahun 1976. Berarti sekarang umur saya 45 ya, 45 tahun. Boleh nih Pak, saya tanya-tanya mengenai Bapak tahu gak sih monumen perjuangan masyarakat Cibinong yang di Bakos itu, ataupun sejarahnya sedikit gak apa-apa Pak? Ya, baik. Untuk monumen sejarah perjuangan masyarakat Cibinong yang berlokasi di Kelurahan Pakansari yang berbatasan dengan Kelurahan Cibinong, memang itu lebih dekat ke Kelurahan Cibinong, namun lokasinya ada di Kelurahan Pakansari, tepatnya di dekat pintu masuk kantor Livi atau kantor Bako Sultana yang lurus mengarah ke lingkungan Sampora, itu posisinya. Nah, untuk monumen ini memang khususnya masyarakat Cibinong ya sedikit banyak ya kayak seperti saya hanya tahu karena dari informasi-informasi sesepuh terdahulu waktu saya masih menjabat sekretaris RW sampai menjadi ketua RW dan sekarang menjadi ketua RT. Alhamdulillah monumen itu memang khususnya masyarakat yang terdekat terutama Cibinong dan sekitarnya dan Kelurahan Pakansari tahu akan monumen tersebut. Monumen ini dulu waktu saya masih kecil sering kita main di situ waktu pas zaman acara atau ada kegiatan ngabuburit ya, menunggu beduk. Waktu kecil tuh saya ingat ya, kita kumpul di situ karena memang tempatnya rindang waktu itu. Sebelum sekarang ini udah berubah karena memang udah mulai ada sentuhan dari pihak pemerintah daerah akan pelestarian monumen tersebut. Kalau dulu memang masih kurang ada pemeliharaannya kurang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada sentuhan, udah ada perubahan dari segi ada gapura gitu kan. Kalau dulu tidak ada gapura, jadi itu terhalang oleh rumput dan ilalang. Kalau sekarang orang bisa melihat dari pinggir jalan dari mobil bahwa itu ada monumen perjuangan masyarakat Cibinong di situ menggambarkan. Jadi pada dasarnya masyarakat Kelurahan Cibinong yang terdekat dan Kelurahan Pakansari tahu persis adanya monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Itu singkatnya. Tapi kalau boleh tahu ada peraturan yang dibuat khusus nggak sih Pak untuk upaya pelestarian monumen ini? Kalau menurut saya sih harus ada aturan gitu ya untuk dibuat karena memang situs ini sangat berarti karena situs ini merupakan bukti sejarah
perjuangan di kala itu masyarakat, terutama masyarakat Cibinong terhadap kaum penjajah. Jadi kalau menurut saya pribadi memang sangat perlu, sehingga monumen ini jangan sampai hilang gitu kan. Jangan sampai monumen ini tidak menjadi ciri sejarah. Tapi ketika ada peraturan yang jelas, aturan yang jelas gitu kan untuk pemeliharaan terutama, maka para generasi muda bisa tahu, oh ini ada situs, oh ini ada monumen sejarah di sini gitu kan. Dan bukti sebagai perjuangan terutama masyarakat Cibinong pada waktu itu. Jadi sangat perlu gitu. Menurut saya sangat perlu adanya aturan atau peraturan yang kaitan dengan pelestarian monumen tersebut. Tapi kalau sekarang peraturan itu udah ada atau belum, Pak? Nah, saya tidak tahu persis gitu. Aturan itu sudah ada atau belum untuk pemeliharaan monumen. Tapi mengacu kepada monumen-monumen besar di daerah lain, memang kalau di kota-kota besar mungkin ada petugasnya ya. Nah, kalau di sini ya mungkin swadaya, istilahnya swadaya masyarakat. Ya, alhamdulillah walaupun tadi saya katakan di tahun kemarin itu ada dari dinas seni dan budaya apa itu yang pada datang ke situ untuk ya minimal ada, tadi saya bilang ada sentuhan bahwa monumen tersebut memang jelas itu salah satu bukti dan harus kita lestarikan. Jangan sampai monumen itu bisa hilang gitu kan, ini salah satu bukti. Namun ya kita tahu bahwa ini perlu karena memang bukti sejarah atau ahli sejarah udah pada nggak ada, terus generasi kemari semakin kurang boleh dikatakan kurang peduli lah akan situs-situs yang ada di Indonesia, terutama di masyarakat Cibinong. Jarang anak-anak muda sekarang ini bertanya langsung atau mempelajari situs tersebut. Banyaknya ya sepintas lalu gitu. Paling dia hanya sebatas baca semenjak adanya figura tersebut. Oh ya, di sini ada monumen gitu kan. Monumen perjuangan masyarakat Cibinong gitu. Jadi kalau ditanya saya apakah sudah ada atau belum masalah peraturan tersebut, saya rasa ya kalau menurut saya harus ada sih ya, harus ada, terus terang aja harus ada. Nah, karena memang saya tidak tahu persis ini yang ngelola ini apakah di Dewan Seni atau bagaimana, saya kurang paham tuh gitu. Untuk masalah aturan tersebut gitu. Harus ada. Jadi kalau nggak ada nanti monumen-monumen yang ada di Indonesia ini semakin punah, semakin tidak ada. Apalagi saya contoh ditemukannya candi apa daerah gitu kan. Karena memang pada waktu itu udah ahli sejarahnya tidak ada itu kan. Dulu saya mengenalnya, saya tadi katakan di awal bahwa saya tahu dari tokoh-tokoh masyarakat Cibinong. Nah sekarang tokoh-tokohnya sudah nggak ada. Anak muda sekarang tahu sendiri ya, kurang telaten atau kurang berminat entah bagaimana untuk mempelajari peninggalan bersejarah. Gitu. Mereka sekarang ini lelap kepada budaya-budaya teknologi yang sekarang ini. Kalau untuk ini kan termasuk perjuangan zaman dulu ya, hanya sepintas, tidak anak-anak muda terutama masyarakat Cibinong sendiri saya perhatikan boleh dikatakan kurang lah untuk mempelajari monumen ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah atau belum, ya memang saya kurang tahu persis, tapi dengan adanya kemarin sentuhan dari pemerintah daerah, artinya mungkin ya bahwa pemerintah daerah ini perlu memperhatikan situs yang ada di terutama yang ada di Kabupaten Bogor, dan sekarang masalah monumen perjuangan masyarakat Cibinong ini sangat-sangat harus ada gitu. Tapi kalau dari pihak Kecamatan Cibinong sendiri itu partisipasinya seperti apa Pak dalam pelestarian? Adakah program misalkan kayak Jumat Bersih atau Hari Pahlawan itu emang program tahunan atau emang ada selain itu gitu? Ya. Yang sudah berjalan itu ada Jumsi ya. Kita juga pernah beberapa kali waktu camat Pak Dr. Bambang Widodo Tawakal MSI, kita dengan jajarannya kita ke sana Jumsi
dengan stakeholder dari Pakansari dan Cibinong untuk membersihkan monumen tersebut dari sampah-sampahnya gitu kan, supaya terlihat rapi gitu kan. Nah, kita pernah juga, yaitu tadi adanya sentuhan dari pemerintah daerah, ini salah satu upaya Kecamatan Cibinong dalam rangka melestarikan monumen perjuangan. Kita udah laksanakan, kan ya usaha kita semampu kita, swadaya kita untuk melestarikan monumen tersebut. Jangan sampai tadi saya bilang monumen itu hilang gitu kan. Alhamdulillah kita udah upaya ke sana gitu untuk Kecamatan Cibinong dalam acara Jumsih gitu. Berarti itu nggak ada program khusus pembersihan di monumen, atau kalau kotor aja nih baru dibersihin, atau gimana Pak? Ya memang kita akui ya, selama ini kita belum ada program khusus ke sana gitu ya. Kalau untuk Jumsih sih memang ada gitu Jumsih, tapi kalau untuk program betul kata tadi Dewita katakan, apakah nunggu kotor dulu baru dibersihin gitu ya. Memang betul harusnya ada program ke sana, apakah sebulan sekali atau per 2 minggu sekali kita melaksanakan Jumsih di sana. Terus acara-acara dalam Hari Pahlawan juga mungkin lebih banyak dipusatkan di Makam Pahlawan gitu kan, di Pondok Raja kan gitu. Kalau di sini sepengetahuan saya itu boleh dikatakan apa memang saya tidak tahu atau memang belum ada gitu mengenai acara yang dilaksanakan di situ, mengingat memang tempatnya juga sempit gitu kan, atau apakah ada tabur bunga atau semacamnya gitu kan. Saya sendiri belum pernah tahu gitu acara, karena memang selama ini ketika ada Hari Pahlawan kita dipusatkan di Pondok Raja gitu. Pondok Raja. Kalau di situ ya walaupun sih kemarin kita sangat berterima kasih sekali kepada pemerintahan daerah Bupati Bogor dalam hal ini sudah melakukan sentuhan kepada monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Ini yang sangat berarti ketika anak muda sekarang ini yang tadinya itu monumen terhalang oleh ilalang, sekarang ada figuranya, dia bisa melihat, oh di sini ada monumen gitu kan. Dia nanti pikiran dia, rasa keingintahuan ini timbul gitu, sehingga minimal mampir dan melihat pada monumen tersebut. Walaupun memang di sana terus saya katakan belum ada petugasnya khusus ya, paling swadaya tukang kembang paling di situ yang suka ikut bersih gitu kan. Yang di sampingnya Yang di sampingnya. Kalau untuk ditanya apakah ada program khusus, sampai saat ini belum ada yang saya tahu persis ya. Gitu. Baru ya mungkin kemarin kita lakukan, memang ada laporan, ada masukan gitu kepada pemerintah kecamatan bahwa keberadaan situs monumen Kecamatan Cibinong itu yang ada di Kelurahan Pakansari sangat memprihatinkan, sehingga kita melaksanakan Jumsih ke sana bareng-bareng dengan Kelurahan Pakansari dan Kelurahan Cibinong. Kalau untuk program khusus mah apa memang belum ada atau memang program itu tidak dilaksanakan gitu. Yang jelas yang saya tahu kemarin itu dari pihak pemerintah daerah ada sentuhan untuk ini. itu yang 2016 atau yang kapan Pak? 2016 kalau salah. Yang udah lama juga ya. Yang sama Bupati. Iya Bupati ya. 2016 ya Resmian gitu. Cukup ramai berarti ya acara itu? Lumayan ya, biasalah. Namanya ada bupati kan. Nah setelah itu mau begini aja lagi. Ya walaupun ada perubahan lah ya. Tidak seperti yang dulu kan terhalang oleh ilalang. Nah terus si masuk ke arah monumennya pun jalannya becek lah kasarnya gitu kan. Ada rumput tanah. Nah sekarang itu sudah rapih gitu, maksudnya udah enak, ditambah ada gapura di situ. Gitu. Berarti kalau untuk tapi seringkali siapa Pak yang ada inisiasi coba ke monumen gitu, ada gak Pak? Maksudnya apa emang suka ada suka enggak gitu maksudnya dalam misalkan tadi Jumsih? Ya memang kalau untuk rutin ya, berbicara rutinitas kita melakukan kunjungan ke sana belum sih, belum gitu, karena itu tadi saya katakan gitu kan. Tadi apakah nunggu ada laporan dari masyarakat atau laporan apa baru kita melakukan tindakan. Selama ini kita
belum ada kegiatan rutin ke sana, apakah mau sebulan sekali, apa per 2 bulan atau per 3 bulan gitu. Karena kita meminta bantuan kepada pihak kelurahan gitu kan, untuk kasarnya mah melakukan pelestarian gitu, apakah oleh kelurahan sendiri dilakukan atau tidak gitu kan. Kita memang, saya terutama orang situ kalau sering lihat ya alhamdulillah sih, kalau untuk sekarang ini mah jauh beda dengan yang dulu. Walaupun swadaya, karena memang belum ada petugas yang khusus di situ untuk melakukan pelestarian gitu. Kalau ada petugas khusus mah enak gitu kan, karena apa memang keterbatasan kemampuan dari pihak pemerintah gitu kan, atau memang saya juga kurang paham tuh itu kan. Biasanya di monumen-monumen itu ya ada petugasnya. Kebersihan ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana solusinya agar monumen perjuangan masyarakat Cibinong ini bisa tetap lestari, ya kan.